musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Wah, wah, musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Wah, wah, musimnya musim jagung. Alibaba, jangan ditebang lagi. Sudah cukup banyak. Hutannya bisa gundul. Alibaba, Alibaba. Kalau Abang Mukasim Bapak tidak curang, kau tidak akan menderita seperti sekarang ini. Orang tuamu kan dipaksa untuk menandatangani surat wasiat agar semua warisan jatuh ke tangan dia. Sekarang dia kaya raya. Kau tidak punya apa-apa. Jadi saya ikut menderita. Kenapa Paman tidak ikut dia saja? Saya? Suruh ikut dia? Nggak usah ya. Kenapa? Mental tidak cocok. Paman, suara apa itu? Paling juga orang kawinan. Masa di hutan ada orang kawin? Kita lihat yuk. Dari mana? Hah? Dari atas bukit. Ayo. Rombongan apa itu, Paman? Anak disunatin. Ah, bukan. Kita lihat dari sana yuk. Yuk. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Musimnya musim jagung. Ada raja bingung, rajanya si penyamun. Stop! Stop, pinggir. Ya, kiri, kiri. Kanan sedikit. Putar, putar. Ya. Sekarang, turunkan tandu dengan penuh perasaan. Semua duduk. Berhubung dan berhubung, hasil kita bertimbun-timbun, maka kita jangan ngelamun. Mari kita makan dan minum. Setuju? Setuju! Tapi kita harus tetap waspada. Setuju? Setuju! Tidak. Coba jawab sekali lagi. Yang betul? Setuju! Tidak. Sekali lagi. Setuju! Setuju, Paduka.
pulang yuk. Hus. Ngomong apa tadi? Oh? Saya tidak mau Jangan, apa-apa, Paduka. Paduka. Fatima juga ngantuk. Capek. Lapar. Jangan main hakim sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam gua, kita periksa dulu keadaan. Aman atau tidak. Sekarang, lihat kiri. Aman, Paduka. Lihat kanan. Aman, Paduka. Lihat atas. Aduh. Kenapa? Kena tai burung, Paduka. Aman, Paduka. Coba lihat ke belakang. Apa yang kalian lihat? Gunung, Paduka. Kodok, Paduka. Kodok. Kodok ini. Kodok ini. Kok takut sama kodok, Paduka? Macan. Ada macan. Saya kalau sama macan nggak takut. Paduka, lebih baik kita masuk saja ke dalam gua, yuk. Perhatian. Perhatian. Cepat semua barang-barang dimasukkan ke dalam gua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayo cepat. Ya, Paduka. Sesam, buka pintu. Hanya tidur. Ya, jangan istirahat, istirahat tidur. Istirahat tidur. Ayo, cepat. Ayo, di belakang cepat. Sesam, tutup pintu. Kita hari ini harus segera ditimbang. Baik, Paduka. John, ambil timbangan. Timbangan kosong, Mama. Timbangan kosong, kosong diisi satu. Satu menjadi satu. Satu diturunkan. Diangkat lagi menjadi dua. Dua telah terjadi. Dua menjadi tiga. Menjadi tiga diturunkan menjadi empat. Empat menjadi empat. Empat menjadi empat. Diturunkan. 4 kilo ditambah 1 menjadi 5 Paduka. 5 Paduka ditambah 1 menjadi 6 Paduka. 6 menjadi 7. 7 menjadi 9. 9 menjadi 10. 10 menjadi 11. 11. Berapa tadi, John? 12. 12 menjadi 12. 12 menjadi 12 ditambah 1 menjadi 15. 15 ditambah 1 menjadi 19. 19 ditambah 1 menjadi 20. 20 ditambah 1. Mengapa menghitungnya cepat sekali? Maaf, Paduka. Timbangannya sudah dol. Kalau begitu harus segera diservis.
supaya sama dengan timbangan internasional. Baik, Paduka. Segera disalurkan. Berapa tadi? 23. 23 ditambah 1 menjadi 24. 24 ditambah 1 menjadi 25 persis, Paduka. 25 menjadi 1 ditambah 26. Hei, tunggu. Ai, bagusnya. Paduka, lihat, lihat. Bagus. Bagus sekali. Fatimah, ini emas asli Fatimah. Bikinan Cikotok. Dan tahan lama. Paduka, biar saya mati. Saya tidak rela kaca ini hilang dari tanganku. Oh tidak Fatimah, tidak mungkin. Jangan khawatir Fatimah. Aku bahagia, aku senang. Hasil kita hari ini sangat memuaskan hatimu Fatimah. Ini emas asli, Fatimah. Paduka. Diam kau. Aku lagi ketawa. Diam. Jangan ikut-ikutan. Fatimah, Fatimah, aku bahagia sekali Fatimah. Paduka, saya takut. Takut. Takut sama siapa? Takut kaca ini hilang. Perhatian, perhatian. Apa suara saya bisa didengar? Saya penggal kepalamu apabila kaca ini hilang. Mengerti? Mengerti. Kalau begitu, kali ini kita makan di restoran. Setuju? Setuju. Sayang sama saya apa tidak? Tidak. Bagus. Asal mangap saja kalian. Ayo bangun. Berangkat. Ayo cepat. Selamat pagi, Mbak Yu. Selamat pagi, Kak Kasim. Mas, kau urus sendirilah istri adikmu itu. Apa tidak ada cara lain selain daripada minta sana, minta sini, pinjam sana, pinjam sini? Apa saja kerja suamimu Alibaba, ha? Kak Kasim. Kakak, adik, itu dulu. Sekarang masing-masing. Yang penting, jangan jadikan rumahku seperti kantor dana sosial. Sekarang, keluar. Terlalu banyak harta. Jadi pusing. Lebih pusing lagi kalau tidak punya apa-apa.
Alibaba, Hmm? kira-kira pantas tidak saya jadi orang kaya? Pantas juga, Paman. Kalau saya jadi orang kaya nanti, saya ingin menikmati harta kekayaan saya sepuas-puasnya. Saya ingin mempunyai pelayan 100 orang cantik-cantik. Sehari saya makan 100 kali. Minum sehari 100 kali. Ganti pakaian sehari 100 kali. Mandi? Hah? Juga 100 kali. Masuk angin. Paman, Latifah nunggu kita di rumah. Pulang. Ini bagaimana? Bawa secukupnya. Hah? Maksud hati ingin membawa kamu. Kamu. Tolong jagain ini semua ya. Sampai jumpa lagi. Paman. Diam. Diam. Is. Kambing aja mau ikut. Di luar banyak. Alibaba, coba lihat. Jadi orang kaya, bicaranya harus intelek. Mr. Sam, open the door. Pintunya belum mengerti bahasa Inggris. Bukan soal bahasa, Paman. Paman harus yang lemah lembut. Oh ya. Coba. Mas, minta tolong. Pintunya dibuka sedikit saja. Tidak mau terbuka juga. Bagaimana sih peraturannya? Peraturan adalah peraturan. Kita tidak bisa merubah peraturan seenak kita sendiri, Paman. Mau kemana? Sesam, buka pintu. Bagaimana? Oh, begitu toh. Barang-barangnya? Lupa. Tunggu. Paman, cepat. Ya. Sam, jangan turun dulu, Sam. Sabar ya. Tunggu. Iya. Nyangkut. Aman. Sesam, tutup pintu. Pelan-pelan, Sam. Terima kasih. Goodbye, Sam. Paman. Salah. Saya dulu, Ana. Rahasia kekayaan kita ini jangan sampai bocor kepada siapapun juga.
Beres. Tapi diam-diam banyak yang tahu. Siapa? Ada. Siapa sih? Para penyamun. Dia yang punya. Alibaba, mulai besok pagi kita akan menjadi orang yang terpandang di kota itu. Jangan terpandang karena harta kita saja, Paman. Tapi kita harus berusaha terpandang karena sikap kita. Dan yang penting, tata cara hidup sebagai tukang cari kayu bakar harus dirubah. Ada yang lebih penting lagi. Apa? Penting sekali. Apa itu? Sebelum pulang, kita makan di restoran. Ayo. Ayo. Martabak bumbuan, hari asin ada semua. Boleh, Bu. Semuanya juga bagus. Dan ada yang paling bagus. Coba lihat yang itu tuh. Berapa harganya yang ini? Sama dengan yang lain, Bu. Bau apa sih, Paman? Sate. Oh, bau kambing. Sama-sama belum mandi. Kambing. Kambing nomor berapa? 35. Nih, saya pasang. Mari, silahkan. Pelayan sini. Mau kemana? Nggak jadi lapar. Bisa celaka 12. Tenang. Senyum. Senyum lambang diplomat. Terlalu lebar. Sempitin dikit. Nah, itu namanya baru senyum diplomat. Bukan, senyum lapar. Yuk. Terima kasih. Silahkan dikasah. Senyum terus, Paman. Loh, siapa ini? Hah? Stop. Di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Loh, kami mau makan, bukan mau cari pekerjaan. Ya, tapi di sini semuanya untuk orang yang tebal duitnya. Kalau kasih ini, Cukup tebal? Lumayan. Bisa. Oh. Ya. Tempatnya di mana? Di sana. dasar tebal muka. Silakan. Mau pesan apa, Pak? Gado-gado. Capcay. Ayam goreng, semuanya dibungkus. Hah? Buat Latifah. Buat kita mana? Paman mau makan apa? Apa saja, pokoknya ayam. Kalau begitu, bakmi goreng 2. Ayam. Capcay goreng 2. Ayam. Ayam goreng 2. Ayam. Ayam goreng ya ayam. Kalau kamu, ayam kate. Kampungan. Yang mana? Yang jelek. Apa dia bilang? Dia ngomong-ngomong sama temannya. Matanya sadis. Minta terasi goreng 1 porsi buat meja sana. Ya, baiklah, Pak. Jangan cari soal. Kita harus rendah hati. Betul, Pak. Bapak perlu sop kaki.
Kaki orang, Pak. Sop kaki orang? Maksud saya, aduh kaki saya, Pak. Hei, masa kaki kamu mau disop? Kurang ajar betul. Tenang, kita harus rendah hati. Hei, minumnya mana? Bapak mau minum apa? Tomato jus. Hah? Apa itu jus? Makin gawat. Paduka. Minggir. Paman, sabar. Orang mau ke belakang. Antar. Maaf, Tuan. Kawan saya itu... Oh, tidak apa. Saya juga sama. Sudah lama teman tuan itu? Hah? Baru beberapa jam yang lalu. Banyak utang. Tidak, malah sebaliknya. Terlalu banyak menghutangkan. Oh, banyak harta. Perantau? Kalau tidak salah, kantong-kantong yang saudara-saudara bawa itu biasanya isinya logam mulia. Seperti emas, berlian, dan lain-lain. Itu kan biasanya. Tapi kantong-kantong yang kami bawa ini hanya berisi contoh-contoh besi tua. Oh. Maaf, Tuan. Saya punya pesanan sudah datang. Silakan, silakan. Apa mau join? Oh, terima kasih, terima kasih. Karim, kerjain yang jelek. Minggir, minggir. Bung, Bung. Bah, kurang asem. Ya Pak, apaan yang kurang asem? Matamu. Saya. Bukan. Itu tuh. Dia? Nah itu tuh. Pelayan. Kamu dipanggil pelayan. Pelayan. Saya dipanggil pelayan. Enggak. Kamu pelayan dipanggil. Ya. Sana. Kamu pelayan dipanggil. Nah, coba saya balik ya. Kamu dipanggil pelayan. Jadi bingung saya. Yang mana sih pelayannya? Saya pelayannya Pak. Diam kau. Orang lagi bingung, tambah bingung. Yang mana sih pelayannya? Itu kan pelayannya. Oh. Tuan, mari makan. Mari. Paduka, yang jelek tua itu main mata. Oh ya? Itu namanya tua-tua keladi. Mesti dihajar dengan sapu lidi. Baru tahu aneh punya kepisaan. Paman, pulang yuk. Ini makanan bagaimana? Suasana makin gawat. Pelayan, Ya Pak. hitung semua. Saya mau bayar. Masukkan juga gajimu bulan ini. Tadi pesanan yang dibungkus. Oh, ada di kasa Pak. Silakan bayar di kasa.
kita diikutin penyamut. Bagaimana? Atur siasat. Ya. Alibaba, kita berdua sudah makan kenyang. Tapi ular-ular kita di dalam karung ini, semuanya kelaparan. Bagaimana? Kalau dikasih kerupuk, ular nggak doyan kerupuk. Gado-gado, masa ular makan gado-gado? Jangan-jangan paman sendiri dimakan ular itu. Begini paman, lepasin saja di situ supaya cari makan sendiri. Oh iya. Sana paman, sana. Terus maju. Terus. Di mana? Terus situ paman. Lepasin saja di situ rumah. Sini. Sana paman, sana. Lempar. Ayo lari. Bagaimana? Siasat kita berhasil. Paman. Jam tertib malam. Yang mau tidur cepat tidur. Yang mau pulang cepat pulang. Iya, ini juga mau pulang. Jam tertib malam. Selamat malam. Iya. Yang sudah tidur jangan ngorok. Yang sudah ngorok jangan ngompol. Yang masih lapar boleh makan. Yang sudah kenyang boleh tidur. Paman, jangan bercanda dulu. Kelihatannya istriku lagi sedih. Latifah, kenapa kau sedih? Biar dia sedih. Makin sedih, makin cantik. Latifah. Apa yang kau sedihkan, Latifah? Aku lapar. Aku pinjam uang sama Kak Kasim. Katanya dia sudah bosan menolong kita. Dan dia tidak mau lagi dipanggil kakak. Sudahlah. Biarpun dia tidak mau mengakui kita sebagai adik. Tapi sebagai seorang adik, kita tetap menghormati dan menyintainya. Latifah, kenapa lampunya tidak dinyalakan? Minyaknya habis, Mas. Sudah saya tukarkan dengan sepotong roti. Waktu mau makan, rotinya jatuh ke kaleng minyak, Mas. Itu namanya bohoki. Tapi kata orang, puncak dari segala macam kesedihan merupakan awal mula dari kebahagiaan dan kegembiraan. Lihat. Gado-gado. Emas. Capcay goreng. Berlian. Kerupuk. Kegemaran kita sekeluarga. Mulai hari ini, kita jadi orang kaya raya. Brian.
saja kok minta bantuan. Mumpung ada pelayan. Harus dimanfaatkan. Sana. Kipas. Ayamnya. Main bawa saja. Pelayan. Minumnya mana? Jangan begitu. Tuangkan ke cangkir, isi separuhnya saja. Sedikit amat. Orang kaya kalau minum sedikit-sedikit. Coba. Kan lebih berwibawa. Tidak enak jadi orang kaya. Kenapa? Banyakkan aturan. Loh. Seret. Orang hidup harus ikut aturan. Dan dari dulu, aturan itu sudah ada. Zaman dulu. Zaman susah diingat-ingat. Maksud saya, bahwa pada waktu kita bersenang-senang begini, kita harus ingat, masih banyak orang yang susah dan memerlukan bantuan. Makanya, saya selalu memberikan sumbangan pada dana-dana sosial. Bagus. Apanya yang bagus? Sayurnya. Buat dana pramuka? Sudah. Sudah, Mas. Kipas. Diva, ngomong-ngomong, kau masih tetap les 6. Masih, Mas. Supaya badanmu tetap langsing. Terang dong. Itu kan teknik. Agar kau tetap tertarik pada Latifah. Sekarang saya juga mengambil les. Les apaan? Lagu-lagu pop Melayu. Mengapa Paduka menyiksa mereka begitu? Ya, karena mereka tidak ada yang tahu siapa yang telah merampok hartaku ini. Dan yang lebih penting lagi, Fatima, kaca antik kesayanganmu turut juga digondol oleh maling itu. Bebaskan mereka dari siksaan itu. Bebaskan. Baiklah, penasihatku yang agung. Jeruk purut harum baunya. Hamba turut apa maunya. Hei, kroco. Duduk semua. Dengarkan semua. Kalau kalian tidak ketemukan kaca antik kesayangan penasihatku dengan segera, kalian akan aku gantung di bawah pohon tomat. Dan hidup kalian akan aku bikin singkat. Bagaimana mereka bisa dengar perkataan Paduka? Mereka lapar. 7 hari 7 malam, mereka tidak dikasih makan. Diam! Nanti mati semua. Makan! Makan juga. Ayo. Makan apa? Sedang juru masaknya Paduka hukum juga. Kita makan masakan Padang. Lihat, baru kau rasakan. Adikmu Alibaba dan istrinya yang kau maki-maki gembel, sekarang telah mendadak kaya raya. Nih, pemberian dari adikmu yang tidak kau akui.
Malunya baru jelas. Siapa dia? Yang terang orang kaya Paduka. Nama dan alamatnya kurang jelas. Coba cari nama dan alamatnya. Baik, Paduka. Ini rumah adikku Alibaba. Betul, Mas. Masya Allah. Jadi dia lebih kaya daripada aku. Adikku, Mas Kasim Baba. Oh, adikku, bukan main. Mbak Yu. Oh, emak. Luar biasa. Sangat indah. Ini pasti bukan dari Malang. Memang, dari Australia. Adikku. Sungguh luar biasa. Apanya yang luar biasa, Mas? Mas Kasim terlalu memuji. Di sini semuanya biasa. Tapi semua serba baru. Upgrading. Oh. Silahkan duduk, Mas. Tak usah repot-repot. Mau minum apa? Mau minum panas? Dingin? Setengah panas? Setengah dingin? Semuanya ada. Maksud kedatangan kami hanya untuk menengok kalian berdua. Oh. Jadi saya tidak termasuk yang ditengok. Maksudnya kalian bertiga. Iya begitu maksudnya. Sebentar. Terima kasih kakak mau menengok kami. Kan itu sudah selayaknya. Kakak menengok adik. Iya toh? Iya, Mas. Diva, tolong ambilkan oleh-oleh buat Mas Kasim dan Mbak Yu. Ya, Mas. Rezeki nomplok. Oleh-oleh ini sengaja kami beli waktu kami sekeluarga mengikuti rombongan tur Mas Kasim. Ini untuk Mbak Yu dan ini untuk Mas Kasim. Mas asli. Coba saya buka, saya punya. Tembakau asli. Terima kasih, Dek, atas segala pemberiannya. Maaf, Mas, Mbak Yu. Adanya cuma itu. Nggak apa-apa. Pemberian seorang adik lebih berharga dari apapun juga. Apalagi kalau banyak. Paman Abu, sudahlah. Maaf, Mas. Paman Abu suka bercanda. Nggak apa-apa. Orang yang suka bercanda, awet muda. Dali, sebentar. Dali bisa kaya macam begini tuh. Caranya bagaimana? Bisnis kecil-kecilan. Bisnis ya bisnis. Tapi bisnisnya apa? Dan bagaimana? Katakan. Oh, itu sih rahasia perusahaan. Awang kakak adik kok pakai rahasia-rahasiaan segala.
Kakak adik kan dulu, sekarang masing-masing. Oh, Latifah, Latifah. Yang dulu jangan diingat-ingat lagi. Yang kita pikirkan, masa yang akan datang. Lain batu, lain karang. Lain dulu, lain sekarang. Begini Mas Kasim. Terus terang saja, kami sudah tahu maksud kedatangan Mas Kasim kemari. Untuk mengorek rahasia kekayaan kami kan? Ah, masa Dek Ali sudah tahu? Tapi maaf, kami tidak akan membuka rahasia tersebut. Lebih baik Mas Kasim pulang saja. Tunggu dulu. Sini. Oh, Saya kasih tahu. Hati-hati. iya, iya. Di jalan banyak jambret. Dari mana kau tahu kalau ini rumahnya Kasim Baba? Dapat info, Pak Duka. Info dari mana? Dari tukang reparasi sandal, Pak Duka. Info. Info apa desas-desus? Kali ini info resmi, Pak Duka. Kalau info itu mesti resmi. Kalau tidak resmi, itu namanya gosip. Paduka, saya rasa bukan waktunya untuk membicarakan soal gosip dan desas-desus. Tujuan kita malam ini, rumah Kasim Baba. Sampai lupa. Pinter, jempol, selangit. Pokoknya, kaca penasihatku yang antik harus segera kembali. Let's go. Mas kalau ditanya, selalu diam saja. Sabar, nanti juga tahu. Sabar, sabar. Kenapa? Dulu waktu miskin, rukun, damai, mesra. Sekarang sudah kayak begini. Pakai ngambek-ngambekan segala. Ada apa sih? Itu soal kekayaan yang kita rahasiakan bersama, Paman. Latifah ingin tahu. Gampang. Kasih tahu saja. Ayo. Kasih tahu. Paman sajalah. Penakut. Hei, Latifah. Ya, Paman. Sini, sebentar. Kok mukanya lain? Mau tahu rahasia kekayaan kita? Boleh. Asal Latifah tersenyum dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Satu 1 menit lagi. Ya. Ciluba. Begitu. Kalau tersenyum, tambah manis. Begini. Dengar sendirilah dari mulut suamimu. Tuh. Latifah,
Tahu hutan Batros kan? Yang dulu saya sama Paman suka cari kayu. Di situ ada sebuah bukit. Dan di bukit itu ada sebuah batu. Tapi bukan batu biasa. Merupakan sebuah pintu dari gua yang sangat luas dan penuh dengan harta karun. Pintu itu akan terbuka kalau kita bilang, "Sesam, buka pintu." Maka pintu tersebut akan terbuka perlahan-lahan. Dan pintu itu akan tertutup kalau kita bilang, "Sesam, tutup pintu." Begitulah konon kisahnya. Gampang toh? Ih, asem. Puas? Pakai ngambek-ngambekan segala. Enakan juga bujangan seperti saya. Kemana-mana tidak ada yang larang. Yang kau maksud rumah kasih Baba? Maaf, Paduka. Maaf, saya keliru lagi. Mungkin di sebelah kandang onta itu, Paduka. Salah lagi? Kau ku bikin sate. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Itu kan tempat parkir onta. Sana putar. Kenapa dicopot? Ganti sajalah, habis nggak ada onta lewat. Hei, mana rumah Kasim Baba yang ada dalam petamu itu? Sudah 7 kali kita keliling kota ini. 1 kali putaran lagi, Paduka. Awas, kalau tidak ketemu juga, kepalamu yang saya putar. Baik, Paduka. Paduka, ada polisi. Ayo, kebut! Sesam, buka pintu. Periksa semua kamar-kamar. Angkat barang-barangnya. Ya, angkat semua. Kumpulkan kemari, duluan. Bantu. Sudah. Jangan berlebihan. Segalanya kalau berlebihan tidak baik. Begitu kanyonya Kasim Baba yang baik hati. Oh, saya tahu. Saya mengenal sekali soal watak-watak wanita. Kalau diam, artinya setuju. Kalau diam bicara, artinya ragu. Tapi kalau diam terus, artinya bisu. Apa nyonya bisu? Tidak. Bagus. Mengapa nggak bilang dari tadi? Excuse me, madam. Masih ada yang ketinggalan. Lumayan. Bodoh kau. Betul, Paduka. Saya adalah tamu yang tak diundang. Dan nyonya
adalah nyonya rumah yang baik hati. Oleh karena itu, saya mau pergi dengan baik-baik juga. Permisi. Sampai berjumpa lagi. Tapi awas. Jangan ada yang berteriak. Nanti. Biar tambah jelek. Paduka. Paduka. Di halaman belakang rumah ini ada pertarungan hebat sekali. Mari kita tonton. Yuk. Ayo bangun, bangun. Fatimah. Ya, Paduka. Suara Mbak Yu Mujena. Kalau dia diperalat perampok, aku hajar sampai ke akar-akarnya. Ayo buka. Buka pintu, Dek. Hati-hati. Latifah. Salah alamat. Tuh, Latifah. Oh, Nek Latifah. Main peluk saja. Rumahku habis-habisan dirampok, Dek. Siasat. Supaya dapat harta lagi. Betul. Sungguh mati, Dek. Manmu tadi kemari pengen tahu rahasia kekayaan kalian. Astaga. Tadi sore dia... Waduh, bisa ludes harta karun kita. Kalau ketahuan Baba Kasim. Kasim Baba. Oh, saya tahu sekarang di mana Mas Kasim berada. Dan mengenai harta Mbak Yu, jangan khawatir. Segera saya kembalikan langsung dari perampoknya. Mbak Yu pulang saja dulu. Atau nginap saja di sini. Ya, baiklah. Saya antar. Tak usah. Saya ada bawa pengawal. Oh iya. Tolong ya, Dek Ali. Tolong. Saya Mbak Yu. Beres. Mbak Yu, hati-hati. Ya. Kalau Mas Kasim sampai tertangkap, pasti diperalat. Nah, kalau dia dibunuh, pasti mati. Oleh karena itu, kita harus waspada. Cocok. Mari kita tidur lagi. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Itu namanya pencuri tingkat amatir. Tapi saya baru pertama kali kemari, Pak. Tuan! Iya, Tuan Raja. Tuan Raja. Iya, Tuan Raja. Tuan Raja, sungguh mati. Mungkin adik saya, Alibaba yang sering datang kemari, mengambil harta Tuan. Baiklah. Sekarang kau tunjukkan rumahnya Alibaba. Kalau tidak, kepalamu aku pisahkan dari tubuhmu. Mengerti? Baik, Tuan Raja. Saya akan tunjukkan rumah Alibaba untuk Tuan Raja. Haus. Haus. Gak apa-apa, Fatimah. Gak apa-apa. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tunggu, tunggu.
ada sesuatu yang penting untuk kehidupan pribadimu. Mumpung ada kesempatan. Sebenarnya orang tuamu dulu kaya. Tapi sewaktu dia lewat di hutan ini, dia dibunuh oleh rombongan perampok yang dipimpin oleh Raja Ateng. Waktu itu kau masih bayi. Karena Raja Ateng sangat tertarik padamu, kau dibawa kemari dan dibesarkan di sini. Kalau begitu, dialah yang membunuh orang tuaku. Hah? Terima kasih, Pak, atas keterangannya. Fatimah! Lepaskan dia. Jaga jangan sampai lari. Baik, Pak Duka. Cepat! Kemari! Pak Duka. Tandai pintu rumah Alibaba dengan silang putih. Baik, Pak Duka. Malam ini juga rumah Alibaba kita serbu. Baik, Pak Duka. Pergi kau. Please, Fatimah. Please. Please. Percayalah, kaca kesayanganmu itu pasti berada di rumah Alibaba. Betul, Pak Duka? Betul, betul. Senyum, senyum Fatimah. Semangat. Jerawatan. Yang punya rumah. Lari, lari. Loh, maksudnya apa ini? Terlalu. Rumah orang dicoret-coret. Kalau satu dicoret, semua dicoret. Satu, dua, tiga, setengah, empat. Ember ketinggalan. Akret. Oke lah. Ngantuk. Setan, kau dikasih tahu nggak percaya. Ayo, cepat kita pulang. Ya, ambil jalan motong saja. Ayo.
Loh, kok rumah Alibaba semua? Kaya amat orang itu. Apa dia juga sudah jadi raja? Coba Paduka mau bersabar, menunggu Kasim Baba dan utusan yang Paduka kirim tadi. Memang. Aku yang kurang sabar. Ayo, kita pulang dulu. Kacau balau semua. Kerja tidak pakai otak. Ayo cepat. Rasain lu. Kalah siasat. Kenapa kamu bengong? Apa Paman tidak dengar? Mereka menyebut-nyebut nama Kak Kasim Baba. Kok sampai hati kakak kandungku sendiri mengkhianati aku? Kenapa dia tidak mau berterus terang? Dan aku tidak berkeberatan memberikan apa saja yang dimintanya. Tapi dia tidak mau meminta. Dia lebih senang melihat aku hidup melarat. Semoga Tuhan mau memaafkan segala kesalahannya. Perhatian. Saya harap rapat berjalan dengan tenang. Rong kau. Soal Alibaba yang cerdik bisa kita atasi dengan kecerdikan juga. Ayo, Mahmud. Nah, siapa yang punya pikiran baik harap diajukan. Sekarang juga dengan spontan. Paduka yang mulia, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Itu Paduka yang tadi lalu Hey! Kalau ngomong yang to the point. Lala lolo. Apa usulmu? Apa tadi? Lupa. Maaf Paduka, lupa. Dasar lambat otak. Kakanda Paduka. Apa, Dinda? Saya ada usul. Jangan bangun. Tidur. Usul. Sekali deh. Adinda ngomong apa? Saya belum ngomong apa-apa. Pantas. Saya juga tidak dengar apa-apa. Bagaimana kalau Paduka menyamar jadi Raja Minyak? Bagus. Baba, kemana? Terus. Ya, terus. Baik, Paduka. Terus kemana? Terus kemana? Di depan reparasi sandal, belok kiri, Paduka. Ya, terus. Kiri. Ya, Paduka. Terus, Paduka. Rumahnya besar, warna kuning. Ya, terus. Ayo, jalan. Kiri. Tadi masih selangkah saya makan. Ya. Loh, kok berhenti di situ?
Memang kenapa? Apa Tuan tidak lihat? Dilarang parkir di sini. Betul, Pak Duka. Rupanya tanda lalu lintas di kota ini tidak sama dengan kota kami. Ini tanda lalu lintas gaya baru, Nyonya. Nona. Maaf, Nona manis. Nona saja, jangan pakai manis-manisan. Biarin saja. Saya senang pakai manis. Apa Tuan tidak setuju kalau Nona ini manis? Kau memang manis, Fatimah. Boleh pakai Nona manis? Oh, boleh. Boleh pakai. Silakan pakai. Terima kasih. Kembali. Mari Nona manis. Kenapa? Tuan tadi bilang saya boleh pakai Nona manis. Iya, tapi enggak pakai rangkul-rangkulan begitu. Saya mau menolong menurunkan. Boleh kan menghormati wanita? Memang Tuan mau kemana? Ke sini kan? Betul. Lah iya. Mari. Kau sudah tahu kalau kami mau ke sini? Lah sudah ada di sini. Mau kemana lagi? Malam-malam begini. Angin ribut sebentar lagi datang. Pinter. Memang pinter. Mari manisku. Sudah sampai ke bumi. Turunkan. Sekarang tolong turunkan saya. Silahkan turun sendiri. Ada apa Nona manis datang malam-malam begini? Tolong turunkan saya. Turunkan tuh. Oh, ada tamu. Ini yang punya rumah. Saya kira ini dia. Malam. Selamat malam. Mari, silakan turun. Terima kasih. Jangan malu-malu. Waduh. Benar seperti pepatah mengatakan. Apanya yang patah? Pepatah itu artinya perumpamaan. Dialog ini saya kutip dari salah satu sandiwara yang saya tonton di Madrid. Spanyol. Tuanku, perjalanan jauh memang sangat melelahkan. Apalagi kalau sedang kemalaman. Tetapi pertemuan selalu menyenangkan. Apalagi dengan tuan rumah yang sangat budiman. Turunkan beta. Baik, Pak Duka. Luar biasa. Tuan sangat berbakat. Terutama dalam soal jual beli minyak. Kalau perlu, saya merangkak. Asal Tuan memberi kebaikan kepada kami untuk bermalam di sini. Seluruh hotel dan losmen sudah full house. Badan terasa letih. Cut. Oke. Good, very good. Suara Tuan sangat meyakinkan. Suara Tuan seperti suara sutradara film Indonesia. Memang saya dari sana. Monggo? Nggih. Lepet? Nggih. Monggo lho? Nggih. Silakan masuk, Tuan. Selamat malam. Mari, Nona manis. Mari, silakan. Terima kasih. Pedangnya cakep. Mas asli? Asli. Model terakhir buatan Pekalongan. Rumahnya indah, mewah, dan megah. Siapa arsiteknya?
Atau bikin sendiri? Bukan. Insinyurnya tamatan Gajah Mada. Jadi rumah ini assembling. Ya, betul. Maaf, Tuan. Untuk menghormati tamu-tamu yang terhormat seperti Tuan ini, sengaja saya sediakan ruangan vape. Tahu saja. Memang saya biasa dihormati oleh orang-orang yang kaya dan golongan hartawan. Mari, silahkan. Tunggu dulu. Lady first. Oh iya. Tanpa dia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Putri Tuan? Oh, bukan. Dia panggil saya Silakan. Dek Fatimah tertarik pada kaca ini. Saya rasa saya lebih menarik daripada kaca ini. Di dalam tong itu isinya bukan minyak, tapi para penyamun. Tong yang paling depan isinya kacang baba. Hah? Jangan suka mengalihkan pembicaraan. Sungguh mati. Betul? Betul? Tidak bohong? Enggak. Sungguh cinta padaku? Sungguh. Maksudku, saya mengerti. Wanita selalu tidak berani berterus terang. Baiklah, aku yang mulai. Oh, Fatimah. Ya, Habibi. Wo, Aini. Aku cinta padamu. Kemana, Bu? Masa ada tamu agung begini tidak ditawarin apa-apa? Oh iya, Jangan. Tidak usah repot-repot. oh tidak apa-apa. Memang saya seksi repot. Tuan mau minum apa? Lady first. Sorry. Kau betul. Di dalam tong itu isinya para penyamun. beritahu Alibaba. Ya. Pakai gula? Oh iya. Iya. Sama. Sama. Hati-hati. Di dalam tong itu isinya para penyamun. Siapa bilang? Fatimah. Masa saya mau dikasih air jeruk? Biasanya kan air putih. Enaknya diapakan? Air putih pakai es sedikit. Bereskan. Ya. Kok saya belum ditawarin? Minta maaf. Tidak apa. Mau minum apa? Kopi tubruk. Baik. Baik. Silahkan, Nona. Mari. Mari, buahnya. Silahkan. Terima kasih, terima kasih. Saya suka yang ini. Kenapa? Asli. Permisi. Loh, buat apa dia bawa pentung? Oh, dia mau ambil jeruk. Dan biasanya di kebun jeruk banyak ularnya. Ular? Iya. Takut? Enggak. Tuan Ateng, bagaimana kalau sambil menunggu minuman segar, saya sajikan tarian segar? Bagus. Bagus sekali. Itu namanya ide segar.
Barang siapa menggali lubang, dia sendiri terperosok ke dalam tong ini. Bagaimana? Cukup hot. Apa maksud kode? Oh, maksudnya ini, itu penari yang tadi tertarik sekali pada Tuan. Oh, selera tinggi. Puas? Aus. Oh ya, sebentar. Apa sebenarnya hobi Tuan yang utama? Memindah-mindahkan barang orang lain ke rumah saya. Maksudnya beli? Tidak. Dengan sukarela. Apakah hobi itu mau Tuan terapkan pada barang-barang saya juga? Terpaksa. Kapan Tuan mau mulai memindahkan barang-barang saya? Sekarang juga. Tidak ada jalan lain? Apa boleh buat? Hah? Hobi sih. Kebetulan. Pindahkan dulu nyawa saya, Tuan Ateng Al-Hobi. Kebenaran. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di arena. Him Saradim. Jangan takut, jangan bimbang. Yang sakit jantung boleh pulang. Iya. Banyak tengkulak di pasar loak. Hanya satu pakai kiloan. Banyak sudah kepala tergeletak. Korban aneh punya pentungan. Kentang kumbili kimpul. Anak kodok di bawah bantal. Jaga dirimu biar betul. Kalau tidak, kepalamu bisa terpental. Kembang mawar, merah warnanya. Mangga mateng, kulitnya kuning. Turutin saja apa maunya. Ngomong melulu, nyakitin kuping. Ayo mulai. Let's go. Oke. Jadi kayak lenong. Kenapa jadi begini? Aduh, bentong mana? Iya ada macam. Bentong mana? Mana? Pusing. Aduh, pusing. Pusing. Benang saya mana? Benang saya mana? Mana? Pusing saya mana? Aduh, benang. Ambilin. Salah, tukar. Aduh, putar.
Awas ya, pembalasan. Aduh, gawat. Untung bukan kepala aneh. Tinggal dikit. Aduh. Ini dia si mangga udang. Pohonnya gempal, buahnya jarang. Ini dia lawan yang seimbang. Siap-siap, nyawa melayang. Ayo maju. Mong, 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 mong. Memang enak si mangga udang. Pohonnya bersih, tidak berduri. Kalau tidak mati terentang, paling sedikit mati berdiri. Mong, 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 mong. Sebentar lagi nyawamu aku pindahkan ke tempat orang lain, Tuan Alibaba. Saya kira tidak semudah memindahkan barang-barang orang lain, Tuan Ateng Hakepot. Kembalikan. Pakai ilmu apa lagi? Idi, kenapa jadi macet? Punya simpanan juga tuh orang. Menyerah? Kau keliru, Alibaba. Rumah ini sudah dikepung oleh seluruh anak buahku. Kalau aku bersuit, kau akan diserbu habis-habisan. Begitu bukan, Fatima? Bukan. 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 Idi. Kok polisi? Kalau gitu salah panggil.
Saya yang panggil. Mau apa? Idi curang. Tunggu Pak, tunggu. Tidak ada waktu untuk Raja Penyamun. Apa boleh buat? Saya menyerah bulat-bulat. Fatimah! Polisi lagi. Fatimah! Maaf, Pak. Sama-sama. Minta ampun, Om. Ambil sendiri.